Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai PLTS minimalis. Nah, elemen ATS ini yang kita lihat ya, automatic transfer switch, tapi ini bukan automatic, ini manual ya, manual transfer switch atau lebih disebut sebagai COS, change over switch. Nah, sekarang lampu bengkel kebun ini sedang menggunakan PLTS nih. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia ya, dua yang terlihat ini menggunakan PLTS. Nah, kalau kita ubah ke tengah ini, nah ini mati lampunya. Tuh lampunya mati ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan PLN ini ke atas, tuh lampunya kelihatan dari bayangan juga ya. Lampunya nyala. Nah, di PLTS utama kita sudah menggunakan ATS yang sesungguhnya ya, yang sinkronus. Jadi pada saat perpindahan dari PLN ke PLTS itu hampir tidak ada perubahan fasa. Jadi sangat halus ya. Komputer, modem, peralatan semua nggak ada yang mati. Berkedip pun hampir tidak ada ya. Jadi itu ATS yang sesungguhnya yang membuat penggunaan PLTS ini lebih nyaman. Tapi kalau di bengkel ya kita tidak perlu yang mahal-mahal, yang canggih-canggih, kita cukup ini saja. Nah, kita sekarang nyalakan lagi ke PLTS. Nah, seperti itu ya, dari bayangan juga kelihatan ya tuh lampunya sudah nyala. Dan kita akan lihat di sini, ini dia PLTS-nya. Ya, PLTS yang sederhana. Nih, sekarang sedang ngecas ya. Tegangannya 14,2. Ya, kemudian ininya nih dari sini 13,9 ya, terbalik tuh ya. Kemudian kita lihat juga kita sudah menggunakan LVD nih. 13,9. Di sini 13,9. Kemudian di sini 14,1,2 ya. Di sini 14,1 atau 0,2 ya, berubah-ubahlah sedikit ya. Nah, jadi kita sudah beroperasi secara baik ini ya. Kita akan berdiskusi mengenai alat canggih yang sangat penting agar PLTS menjadi benar-benar manfaat untuk di rumah, di kebun, di bengkel, atau dimanapun. Alat ini adalah pemilih catu daya, change over switch. Kalau yang lebih modernnya adalah ATS, automatic transfer switch, dan yang paling canggihnya synchronous ATS ya, yang ketika memilih daya berganti, misalkan dari PLTS berganti ke PLN atau dari PLN ke PLTS, itu tidak ada perubahan fasa, sehingga alat-alat tidak merasakan perubahan pencatu dayanya. Lebih bagus daripada UPS ya. Jadi ketika berubah itu tidak ada terdeteksi perubahan pencatu dayanya. Komputer tidak mati, modem tidak mati, microwave segala macam berjalan lancar sebagaimana tidak ada perubahan pencatu daya. Nah, tapi itu mahal harganya ya, apalagi yang wattage-nya tinggi. Di rumah kita sudah pakai yang 5000 watt dan itu sudah berjalan sangat baik, tapi harganya mahal. Nah, kita punya yang murah, manual saja untuk bengkel kebun ini menggunakan COS, change over switch. Harganya ini di sekitar 60.000 sampai 100 ribuan lah begitu ya. Nah, ini kita bisa memilih daya. Mau dari PLN misalkan ya, satu ini, atau dimatikan sama sekali, atau memilih dari PLTS. Nah, jadi daya yang keluar dari sini, ini ya, dari PLTS kita, ini kita hubungkan ke sini. Oke, kita sudah praktikkan ini supaya videonya cepat. Kita pindah dulu ya. Ya, cepat saja. Nah, ini dia. Nah, jadi kita ini dayanya sedang ke PLTS. Kita lihat dulu lampunya ya. Nah, ini dia lampunya nih yang terlihat di sini ada dua, ini dan ini ya, nyala. Nah, lampu ini sekarang dayanya dari PLTS. Nah, kalau saya matikan,
Nih, lihat bayang-bayang lampu juga kelihatannya di situ tuh, di antara tulisan off dan PLN. Kita matikan, tuh, mati lampunya. Ya, mati lampunya ya, yang itu mati, yang ini juga mati. Nah, kemudian kita pindah dayanya ke PLN. Nah, lihat tuh, kan bayang-bayangnya sudah ada lagi tuh ya. Nih, udah nyala. Nih, kita lihat yang aslinya nyala. Nah, jadi dengan ini kita murah meriah, tapi ya kalau untuk penggunaan yang tidak perlu sinkronus, otomatis, ya sudahlah yang seperti ini saja. Nah, mati, kemudian ini ke PLTS. Nah, kita tidak menggunakan yang canggih-canggih di sini ya, karena ini kadang-kadang agak tempias hujan. Sementara alat canggih seperti ini sudah lebih kuat terhadap cuaca ya, meskipun tidak waterproof, tapi kalau untuk uap, tempias begitu ini sudah tahan. Ini sudah puluhan tahun ya, lebih dari 50 tahun penggunaannya dan sampai sekarang masih dipakai. Jadi untuk di kebun, di bengkel ya kami pakai ini saja murah meriah. Itu saja pembahasan mengenai ATS atau COS yang manualnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti bertahap jika kita ingin membuat ATS, perlahan-lahan ya, menggunakan relay dulu, kemudian kontaktor, kemudian nanti ada pendeteksi fasa sinusoidnya sehingga jadi sinkronus. Ya itu sambil belajar saja. Tapi untuk sementara ini kita cukup dengan yang ini. Sudah legend, sudah terbukti berguna, udah bertahun-tahun kita pakai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.